Malam Jumat, Jakarta kembali berguncang dengan lautan manusia. Ribuan orang turun ke jalan, bawa suara, bawa amarah, lawan ketidakadilan. Bendera hitam bergambar tengkorak berkibar di antara asap dan api unggun. Teriakan, reformasi, menggema, seolah mengguncang seluruh kota. Dan di tengah keramaian itu, ada satu pemuda. Namanya Salim. Dia sebenarnya orang biasa aja. Gak pernah mikirin politik, gak terlalu peduli sama protes. Malam itu pun, dia ikut cuma gara-gara diajak teman. Tapi semua berubah, pas polisi bersenjata datang. Gas air mata ditembakkan, pentungan mendarat ke siapa aja yang ketangkap. Masa bubar, orang-orang panik lari ke segala arah. Salim pun terpisah dari teman-temannya. Sendiri. Kacau. Dengan napas tersengal, mata perih, dia lari nggak tentu arah. Dari gang ke gang, hanya satu yang dia tahu, dia harus selamat. 3 polisi ngejar dia. Langkah kaki mereka makin dekat, makin kencang, sampai tiba-tiba, sunyi. Jejak mereka hilang. Salim berdiri terengah-engah, matanya menatap sekeliling. Dan di sanalah, sebuah rumah besar, tua, usang, berdiri di hadapannya. Salim celingak-celinguk. Jakarta udah nggak kelihatan. Gedung-gedung tinggi hilang, jalanan gelap, penuh semak. Dan di depan matanya, sebuah bangunan besar. Rumah tua, kayak banglo peninggalan Belanda. Catnya ngelupas, dinding retak, dipenuhi lumut. Tapi anehnya halaman depan rumah itu bersih. Seolah-olah rumput dan pohon gak berani tumbuh dekat rumah itu. Salim berdiri terpaku. Dalam hatinya muncul pertanyaan, rumah siapa ini? Tapi rasa penasarannya lebih besar dari takutnya. Perlahan, dia dorong pintu kayu yang setengah terbuka, dan dia pun masuk. Begitu masuk, bau apek langsung nyerang hidungnya. Debu beterbangan lewat cahaya bulan yang masuk dari jendela pecah. Tapi yang bikin Salim merinding, ruang tamu rumah itu dipenuhi mobil-mobil mewah. Ferrari, Lamborghini, Bentley, semua ditinggal begitu aja. Ban kempes, kaca pecah, penuh debu. Salim kaget. Dia buru-buru balik badan, mau buka pintu lagi, tapi pintunya terkunci rapat. Kayak ada yang ngunciin dari luar. Semua jendela menutup sendiri. Salim panik, dia lari ke jendela, dorong sekuat tenaga, tapi rumah itu, kayak nelen dia bulat-bulat. Sejak malam itu, Salim gak pernah tenang lagi. Setiap malam, selalu ada suara-suara aneh. Kayak ada orang di lantai atas. Kadang suara pintu kebuka, kadang suara toilet dipakai. Kayak ada orang lain tinggal di rumah itu. Dia bahkan dengar bisikan manggil namanya. Salim nengok kanan kosong. Nengok kiri sepi. Tapi di cermin berdebu, ada bayangan samar bergerak. Salim merinding. Kakinya gemetar. Langkah kaki, pelan tapi berat, dari lantai atas. Salim gemetaran, teriak, "Siapa di sana?" Tapi cuma ada gema suaranya sendiri. Malam ketiga. Suara itu makin kuat. Ada tangisan, ada tawa lirih, ada jeritan panjang yang bikin bulu kuduk berdiri. Salim kayak ditarik untuk naik ke lantai atas. Walau takut setengah mati, akhirnya dia naik. Dan di atas, dia nemuin sesuatu yang bikin matanya melotot. Tumpukan harta karun. Emas, perhiasan,
uang kuno, jam tangan mewah. Semuanya berdebu, tapi jelas nilainya luar biasa. Salim hampir lupa rasa takutnya. Tapi tiba-tiba, dari balik pintu kayu tua, muncul sosok wanita. Salim gak salah lihat. Itu wajah yang dia kenal, wajah ibunya. Ibunya yang hilang sejak dia masih kecil. Salim langsung nangis. Air matanya jatuh deras. Dia mau lari peluk ibunya, tapi badannya kayak terkunci, gak bisa gerak. Wanita itu tersenyum tipis, lalu berbisik, "Anakku, bukain pintu rumah ini untuk ibu." Tanpa mikir panjang, Salim nurut. Dia turun bareng ibunya, pegang gagang pintu yang selama ini gak pernah bisa kebuka. Tapi kali ini, pintunya kebuka begitu aja. Wanita itu keluar. Tapi tiba-tiba senyumnya berubah jadi menyeramkan. Dengan suara berat, dia bilang, 20 tahun ibu terjebak di rumah ini. Akhirnya, kamu datang. Terima kasih anakku, karena sudah membebaskan ibu, dan menggantikan tempat ibu di sini. Salim terdiam, gak ngerti maksud kata-kata ibunya. Pintu rumah menutup sendiri dengan suara dentuman keras. Ibunya terus jalan, gak pernah nengok lagi, hilang di telan gelap malam. Di kamar atas, Salim nemuin sebuah rak dengan 4 buku tua. Dia ambil satu, di sampulnya tertulis, Sumpahan 7 keturunan keempat. Dek! Jantung Salim serasa berhenti. Dia kenal buku itu. Sama persis kayak buku yang dulu sering dibacain ayahnya sebelum tidur. Bedanya, waktu itu tertulis keturunan ketiga. Dengan tangan gemetar, dia buka halaman pertama. Dan di situ tertulis, kisah mengerikan, tentang moyangnya, seorang pemimpin yang zalim, yang hidup dalam kemewahan dan mengabaikan rakyatnya. Sampai akhirnya rakyat bangkit, memberontak, dan mengutuk dirinya beserta 7 keturunannya, untuk terjebak di banglo ini. Salim langsung sadar. Dia adalah keturunan ketiga. Ibunya keturunan kedua. Dan sekarang, dia yang harus menggantikan. Sekarang Salim kalau mau keluar rumah ini mesti diganti tempainya dengan anaknya. Salim menutup buku itu dengan wajah pucat. Mulutnya bergetar, "Aku belum menikah, aku belum punya anak." Kalau dia nggak punya anak, siapa yang bakal gantiin dia? Apa artinya, dia bakal terjebak di sini selamanya? Banglo itu kembali hening. Suara tangisan, tawa, semua hilang. Hanya Salim, duduk sendirian di kegelapan. Putus asa, ketakutan, dan sadar, sumpahan untuknya, baru saja dimulai. Apakah Salim bisa keluar dari rumah itu? Atau, dia harus menunggu sampai keturunan berikutnya datang untuk menggantikan dirinya? Berapa tahun, berapa puluh tahun, harus dia tunggu? Jawabannya, ada di episode berikutnya. Jangan lupa subscribe, tekan lonceng, dan tulis di kolom komentar. Menurut kalian, apa yang bakal terjadi sama Salim selanjutnya?